Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Juni 2022, sebanyak 134 pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan gugur akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta pada Rabu 8 Juni. Lebih lanjut, Menkyu mengatakan untuk mengurangi korban akibat COVID-19, kementerian yang dipimpinnya melakukan reformasi birokrasi dan optimalisasi pekerjaan melalui sistem online yang sudah mulai diterapkan sejak tahun 2020. Selain berhasil meminimalisasi penyebaran virus di lingkungan Kemenkyu, dampak lain dari reformasi birokrasi tersebut juga membuat anggaran belanja Kementerian Keuangan berkurang hingga 612 miliar rupiah. Kami mencapai 612,45 miliar efisiensi atau penurunan belanja birokrasi. Hanya karena kita mengadaptasi, mengubah cara kerja ini. Ini karena tadi new way of working dan pengendalian belanja birokrasi, tentu karena rapat tidak terjadi sehingga tidak menggunakan dari mulai listrik sampai kemudian makanan kecil yang biasanya disajikan dan berbagai hal yang muncul wilah-wilinya dari staf jajaran. Menkyu juga mengatakan digitalisasi dan penyempurnaan proses bisnis yang berdasarkan penggunaan teknologi mendorong pengoptimalan sumber daya manusia, sehingga kebutuhan jumlah pegawai di lingkungan Kemenkyu berkurang menjadi 79.878 di tahun 2022, serta akan menjadi 79.000 di tahun 2023, yang tentunya hal tersebut berdampak pada efisiensi anggaran. Dari Jakarta, Musdafa Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Produk ikan kerapu dari Provinsi Maluku yang diolah salah satu perusahaan lokal Indonesia berhasil meraih penghargaan Superior Taste Award 2022 di kota Brussels, Belgia. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM Ambon, Muhammad Hatta Arisandi, di Ambon, Maluku, Rabu 8 Juni menyampaikan penghargaan yang diterima ini merupakan kebanggaan untuk Indonesia, khususnya Maluku. Karena baru pertama kalinya, produk ikan Maluku meraih penghargaan internasional. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa hasil perikanan di Maluku unggul untuk bersaing di pasar internasional, terutama pasar Eropa yang sangat tinggi dalam penerapan standar keamanan dan kesehatan untuk produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BKIPM juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk hasil perikanan Maluku yang diharapkan bisa mendongkrak ekspor hasil laut. Kita akan terus mensupport dan terus akan mendukung PT Kreasi Moon Indonesia, terutama dalam hal penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan itu sudah menjadi komitmen kami ya, selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Quality Assurance dari PT Kreasi Himono Indonesia, Venita Rensa Mailoa, tidak pernah menyangka produk ikan kerapu pihaknya bisa meraih bintang 3 Superior Taste Award 2022. Karena perusahaan ini baru bangkit lagi Oktober 2021 karena pengaruh pandemi COVID-19. Indikatornya rasa sama kualitas. Kualitas dalam hal ini kita bebas dari bakteri, mikroba dan tentunya logam berat. Ia berharap dengan mendapatkan penghargaan ini, pihaknya bisa terus berkomitmen untuk menjaga kualitas dan memperluas pasar. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Permintaan untuk menghapus pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mulai datang dari berbagai kalangan.
tak terkecuali Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bahkan Ketua DPD itu sendiri, Lanyala, menyatakan jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi layak untuk dibubarkan. Lalu apa kata pakar hukum tata negara terkait gugatan presidensial threshold tersebut dan bagaimana tanggapan mengenai pembubaran Mahkamah Konstitusi? Tim Kantor Berita Antara telah merangkum beritanya untuk Anda berikut ini. Sejumlah pihak telah melayangkan gugatan uji materi atas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan presidensial threshold atau ambang batas presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Mulai mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti. Penggugat menilai syarat itu telah membatasi hak warga negara sehingga langkah menggugat pasal tersebut dianggap merupakan upaya untuk membuka ruang bagi banyak calon presiden, bahkan tanpa harus diusung oleh partai politik besar. Ketua DPD Lanyala Mataliti bahkan memberikan kritikan pedas bahwa jika MK tidak mengabulkan gugatan, maka institusi tersebut layak dibubarkan. Di sisi lain, Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, tidak setuju dengan wacana pembubaran MK jika menolak gugatan uji materi atas pasal tersebut, karena terkait legal standing atau suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan. Namun saat ditemui Antara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 6 Juni, dia menyatakan setuju jika pasal tersebut ditinjau ulang dalam perspektif dihapus atau diperbaiki rumusannya. Nah, artinya soal formil-formilnya ini itu harus dibenahi. Nah, saya kira banyak sekali kasus-kasus yang terlihat itu belakangan ya. Putusan-putusan yang belakangan itu kan putusan soal tidak dapat diterima, putusan soal legal standing. Jadi legal standingnya belum tepat. Nah, jadi putusan bukan tolak nih. Lebih lanjut, Fitra menegaskan bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi pada 2003 lalu merupakan hasil dari kemajuan reformasi pemerintah Indonesia. Ia berharap dengan adanya MK, maka pengawasan terhadap produk-produk eksekutif dan legislatif tetap bisa berjalan. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Ditemui usai pelepasan uji coba 3 unit mobil listrik Transjakarta di Depo Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo pada Rabu 8 Juni menyampaikan perluasan ruas ganjil genap yang berlaku mulai Senin 6 Juni kemarin menunjukkan perbaikan arus lalu lintas. Syafrin menjelaskan Pemprov DKI memantau arus lalu lintas di 18 titik. Berdasarkan evaluasi selama 2 hari terakhir, terdapat penurunan arus lalu lintas jika dibandingkan dengan akhir Mei lalu. Bukan hanya berdampak terhadap volume kendaraan, penerapan ganjil genap juga berdampak terhadap peningkatan kecepatan kendaraan. Pada 30 dan 31 Mei lalu, dilaporkan kendaraan yang melintas di 18 ruas titik pemantauan sekitar 134.000 kendaraan. Nah, sekarang 2 hari kemarin itu rata-rata menjadi 129.900, artinya ada perbaikan sekitar 3,48%. Nah, demikian pula halnya untuk kecepatan lalu lintas. Kecepatan lalu lintas pada 2 hari yang lalu itu 29 rata-rata, nah sekarang sudah 30, sekian kilometer per jam. Artinya bahwa ada peningkatan sekitar 3,14%. Ada 25 ruas jalan di Jakarta saat ini menerapkan sistem ganjil genap. Dari angka tersebut, 12 ruas jalan diantaranya masih dilakukan sosialisasi dan baru akan dilakukan penindakan pada Senin 13 Juni nanti. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dibawa juara umum ke Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara simbolis menyerahkan surat keputusan SK pengangkatan aparatur sipil negara ASN hasil dari penerimaan berdasarkan seleksi tahun 2021 di Surabaya, Rabu 8 Juni 2022. Dalam kesempatan itu dijelaskan formasi ASN pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui seleksi tahun 2021 kebutuhannya sebanyak 12.088 orang. Namun yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima hanya sebanyak 10.992 orang. Mereka lulus seleksi dari jalur tes CPNS, P3K non-guru, dan P3K guru. Selain itu, melalui jalur seleksi STAN dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan. Berdasarkan penerimaan hasil seleksi tersebut, formasi ASN pemerintah Provinsi Jawa Timur masih kurang sebanyak 1.096 orang. Jadi kalau dilihat dari kekurangan itu masih kurang 1.096 orang. Nah, apakah kekurangan ini nanti ada penerimaan lewat jalur P3K yang baru atau CPNS yang baru? Ini kita belum dapat informasi. Karena ini juga sebagian besar adalah para guru, maka prestasi pendidikan di Jawa Timur, tadi saya menyampaikan bahwa 3 tahun ini SNMPTN sudah tertinggi, baik yang SNMPTN maupun yang jalur KIK perguruan tinggi. Itu artinya bahwa para guru ini harus memacu kembali seluruh potensi yang dimiliki oleh siswanya, oleh sekolahnya, dan para guru sendiri. Penyerahan SK pengangkatan secara simbolis tersebut dihadiri oleh ASN baru yang diterima dari jalur seleksi P3K guru dari wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Gubernur Hovifah mengingatkan skor pelayanan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Mei 2022 mencapai 99,36 yang minimal harus dipertahankan. Selain itu juga ditanamkan bahwa nilai utama ASN adalah berakhlak, akuntabel, membangun harmoni, dan kolaboratif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.